Terus di abad ketiga, nah abad ketiga ini atau sekitar abad ke-10 atau 11 Masehi lah. Nah, di sini baru eh, adab itu memiliki pengertian ini, sastra nih. Nah, jadi maksudnya di situ kata adab di sini itu dimaknai bahasa yang memiliki estetika, bentuk dan isi baik lisan maupun tulisan. Jadi pada abad kesinilah, abad ketiga inilah baru dikenal istilah itu tadi ya, istilah adab tadi ya. Nah, makanya pada masa modern eh, kata adab khususnya bagi orang Arab eh, bisa maknanya tidak hanya sopan santun, tetapi juga sastra secara khususnya. Maka kalau kan ada tuh sering buku Arab Adabul Muta'alim, misalnya. Nah, Adabul Muta'alim di situ artinya adab apa etika seorang pembelajar. Nah, tapi ada lagi judul buku misalkan Tarikhul Adab. Nah, itu artinya adab itu dimakna sastra gitu ya. Jadi lihat konteksnya nanti kalau ketika ini kan ya. Oke. Nah, ini jenis sastranya nanti saya akan lebih panjang di PowerPoint yang satu lagi. Ini sastra deskriptif, ini sastra imajinatif ya nanti ya. Nah, kalau sastra deskriptif itu atau disebut juga ulumul adabiyah. Nah, ini yang nanti kita mau bicarakan. Kemarin di area adab juga saya sudah jelaskan ini bahwa ulumul adabiyah itu termasuk teori sastra, nazariyatul adab, sejarah sastra, tarikhul adab, dan kritik sastra, nakat al-adab ya. Nah, ini namanya al-adabul wasfi, jadi sastra deskriptif. Dia sastra, tapi bukan eh, yang membahas tentang hal-hal imajinatif. Atau dengan kata lain disebut juga al-ulum al-adabiyah, ilmu sastra. Jadi yang bicara tentang sastra itu inilah ilmu-ilmunya nih. Teorinya, sejarah, sama kritiknya. Nah ini ya, eh ini masih kebalik lagi masih kedua buatnya ya. Nah ini dari sastra, ya nazariyatul adab. Kalau kalian sudah belajar berarti sudah ya nazariyah teori sastra sudah belajar, tariful adab juga belajar. Sekarang kan kita masuk ke nakat al adab. Nah, kalau teori itu bicaranya tentang apa itu sastra, apa itu adab, kemudian apa unsur yang membangun adab itu tadi, jenisnya seperti apa, terus perkembangannya serta kerangka pemikiran ini bicara tentang teori. Makanya kalau kalian eh, belajar teori sastra itu kan ada teori strukturalisme, teori semiotika, teori apalagi formalisme. Nah, itu teori semua tuh, teori sastra. Jadi teori-teori itulah yang dipakai untuk menganalisis sastra nantinya. Nah, ini nazariyah. Sekarang ini sejarah, tarikhul adab, sejarah sastra. Nah, ini yang kemarin kita sudah belajar di semester kemarin. Kalau ini kan bicara tentang perkembangan karya sastra, terus tokoh-tokohnya kan kita kemarin sudah lihat ya pada masa jahiliyah, pada masa Islam, terus Umayyah, Abbasiyah, modern gitu. Tokoh-tokohnya ada banyak juga kemarin. Ada Imru'ul Qais, ada Zuhair Abi Sulma, dan lain-lain gitu ya. Nah, sesuai dengan eranya masing-masing. Nah, itu yang dipelajari di tarikh adab. Kemudian ciri-ciri dari masing-masing tahap perkembangan tersebut, misalkan kalau eranya jahiliyah itu terkenal dengan puisinya, genrenya misalkan puisi satir, puisi madah, pujian, dan lain-lain. Nah, kemudian di era Islam, tema-tema puisinya berkembang ke puisi-puisi yang sifatnya keagamaan, religi, dan segala macamnya. Misalkan. Nah, itu kan yang dipelajari di Tarikhul Adab. Kemudian terakhir di kritik sastra. Nah, kita sekarang tuh masuknya di sini. Jadi, kritik sastra itu bagian dari ada wasfi yang membincangkan atau memperbincangkan pemahaman, penghayatan, penafsiran, dan ini kita mencoba memahami dan menghayati penafsiran kita terhadap karya itu. Misalkan kamu mau melihat sejauh mana novel ini bicara tentang
Misalkan novel, kamu cari satu novel tokoh. Kamu mau lihat dari aspek psikologis tokohnya. Nah, itu sejauh mana kita memahami dan menafsirkan novel itu lewat teori sini tadi, lewat teori sastranya ini tadi ya. Nah, maka sebenarnya ketiga aspek ini itu, aspek ilmu itu nggak bisa benar-benar dipisahkan gitu. Jadi semuanya itu terkait. Ketika belajar teori sastra, tentu ada juga masuk pembelajaran tentang tarikhnya dan nakatnya. Begitu juga sebaliknya, ketika mengkaji nakat, tentu di sini ada teorinya juga dan tarikhnya juga gitu ya. Jadi ketiga ini tidak benar-benar bisa diputuskan gitu lah. Nah, itu dari ilmunya ya, ilmu sastra. Nah, kalau ini sastra imajinatifnya, ini ekspresi bahasa yang indah dalam bentuk puisi, prosa, dan drama. Nah, kalau dalam sastra Arab itu ada nih tiga. Ada puisi, ada syair, ada prosa, ada al-masrahiyah. Masrahiyah itu drama. Nah, ini yang nanti kita coba bahas di sini. Genrenya. Nanti kita langsung ke genrenya saja ya. Nah, ini genrenya Anwa'ul Adab Al-Arabi. Nah, Anwa'ul Adab Al-Arabi itu ada macam-macam. Tadi sudah ya, ada syair, ada nasr, ada al-masrahiyah, ada puisi, ada prosa, ada drama. Nah, nanti puisi beda lagi. Ada macam-macam lagi. Prosa juga ada yang novel, ada cerpen. Meskipun drama juga ada yang mengkategorikannya masuk ke dalam prosa. Kalau naskah dramanya ya. Oke, sekarang kita masuk ke Asy-Syi'rul Arabi, puisi Arab. Asy-Syi'rul Arabi, ma huwa syair? Ada yang tahu puisi itu apa? Kalau pakai bahasa Indonesia apa? Ma huwa syi'ru? Puisi itu apa? Dia puisi itu apa dia? Hmm? Apa dia? Puisi itu apa dia? Hmm? Apa? Puisi itu apa? Dia? Mana dia? Ini Ustadz, kata-kata Apa? tentang isinya tentang apa yang dipikirkan dan yang dirasakan gitu. Terus ada Nah, iramanya gitu Ustadz, ada ada maknanya. iramanya, ada maknanya. Oke. Bentuknya biasanya apa? Kalau puisi itu bentuknya apa? Bentuknya bait ya, bentuk bait ya misalnya. Oke, sekarang kita masuk ke sini dah. Asy-Syi'rul Arabi. Ma huwa syi'ru? Asy-syi'ru lugatan. Nah, secara bahasa, syair itu artinya dari kata sya'ra. Sya'ra yash'uru syi'ron syu'uron. Artinya mengetahui, merasakan, sadar, baru mengubah puisi. Jadi kata syair itu bisa dari kata, makanya ada orang Arab kan menyebutnya gitu kan, ai masya'artu katanya kan. Masya'artu itu berarti ai ma'alim tuh, saya nggak tahu gitu. Atau syaranya bisa bermakna eh, saya merasakan gitu ya. Nah, atau sadar juga bisa diarti. Makanya dalam kemarin dalam dalam tarikh adab kan saya udah bilang bahwa orang yang disebut syair itu adalah orang alim artinya, orang yang pandai gitu ya. Jadi yang paham tentang sesuatu itu ya para penyair itu. Syair ay alim artinya, orang yang alim gitu ya. Nah, jadi bisa bermakna mengetahui, merasakan, eh, sadar atau mengubah puisi. Syi'ran itu. Sya'ara yash'uru syi'ran. Syu'ur. Syu'ur itu kan artinya merasakan. Syu'ur. Nah, eh, itu secara luwatan, secara etimologi, secara bahasa. Terus secara istilahan, asyiru istilahan terminologinya apa?
Asyiru wal kalamul mawzunul muhabba al muhabbarul ghaliban answaril khayalul badi'i. Jadi puisi itu adalah asyiru huwa al kalam, struktur kalimat. Kalam itu artinya kalimat. Al mauzunu maksudnya kalam sini kalimat yang fasih ya. Bukan kalau kalian belajar belaga tuh balaghah itu kan ada yang ya kalimat tuh harus sempurna gitu, fasih gitu. Al mauzun artinya yang berirama, berwazan. Jadi dalam nanti kalau belajar sains Arab tuh ada wazannya ya. Berwazan itu artinya berirama. Jadi kalau dalam syair Arab itu ada pola-polanya. Misalkan eh, eh, kalau selain namanya itu bahar, wazan atau bahar, bahar ramal, bahar rajas, bahar mutadarok, bahar tawil dan lain-lain itu. Nah itu namanya tuh iramanya ada. Nah kemudian al mukaffa, mukaffa itu artinya yang berima, berkofiah. Kofiah itu bait akhir puisi itu. Kalau kalian lihat syair Arab belakangnya misalkan menggunakan huruf dal semuanya, itu namanya kofiah dal. Nah, kalau misalkan nanti ketemu syair yang belakang rima itu huruf misalkan jim, nah, itu namanya kofiah jim. Nah, itu kofiah itu ada rimanya gitu ya. Terus al-mu'abbar waliban answar khayal ibadi. Yang umumnya mengekspresikan. Mu'abbar artinya ansuaril khayalil badi' untuk imajinasi yang mengagumkan. Badi' itu artinya indah. Makanya ada ilmu badi' kan. Nah, jadi badi' itu ya sesuatu yang indah gitu. Jadi puisi itu kalimat yang pasti, yang punya wazan, punya irama, punya rima, terus diekspresikannya dalam bentuk yang imajinatif dengan bahasa yang indah. Nah, kalau dia tidak imajinatif, itu bukan syair namanya, ya. Makanya kan kemarin sudah saya jelaskan pernah ada namanya apa? Ada syair, terus ada qasidah, ada macam-macam lah gitu ya. Nah, terus, nah itu menurut istilah. Kita coba lihat hmm, menurut Ibnu Rashid. Ibnu Rashid ini salah satu kritikus Arab, kritikus sastra Arab lah. Punya judul kitab namanya Al-Umdah. Kamu nanti cari Al-Umdah fi Mahasin Syi'ri kalau nggak salah. Karyanya Al-Umdah. Nah, apa kata Ibnu Rashid? Ibnu Rashid bilang, annahu mukawwanun min arba'ati asya. Wahiyya al-lafzu wal waznu wal makna wal qafiyah. Jadi puisi itu terdiri dari 4 hal katanya. Yang pertama al-lafzu lafaz, yang kedua al-waznu itu irama, yang ketiga al-makna itu ada gagasan dalam syair itu, dan yang keempat ada qafiyah. Nah, ini menurut Ibnu Rashid. Nah, ini maksudnya puisi-puisi tradisional ya, yang pakai rima dan irama. Kalau puisi modern kan nggak terikat sama rimanya kadang. Nah, itu jadi kata Ibnu Rashid itu ada 4 tuh harusnya. Puisi itu, syair itu. Lafaz, irama, gagasan, dan rima. Gagasan tuh ya maksudnya topiknya tentang apa, temanya gitu. Nah, wahaza huwa haddu syi'ri li'anna minal kalami mawzunan muqaffa wa laysa bisy'irin li'adami sun'ati wa niyati. Katanya, inilah batasan puisi. Li'anna minal kalami karena setiap kata itu mauzunan muqaffa disebut berwazan atau berirama dan berima itu walaisa bisy'irin dan tidak disebut syair li'anda bisun ati waniyati tanpa ada maksud sun'ah itu maksud untuk membuat itu puisinya itu waniyati itu dan niatnya gitu. Jadi kalau kamu buat misalkan
oke lah dia sudah ada berwazan, berima, tapi tidak diniatkan dalam untuk itu tuh bentuknya puisi, maka itu bukan katanya. Kalau kata Ibnu Rashid. Jadi ada sun'ah wa niyahnya di sini kalau kata dia. Jadi ada unsur maksud dari tujuan buatnya itu apa dan di niatnya apa gitu. Niat tuh ya maksudnya oleh si pembuatnya gitu ya. Nah, ini berarti ada 5 kategori menurut apa Ibnu Rashid. Nah, sekarang kita masuk ke eh, apa unsur-unsurnya syair itu, syair Arab itu. Pertama, syair itu harus ada al-ittar namanya. Ittar itu frame. Jadi satu makna yang utuh dan musikal dengan mood metrum tertentu. Jadi dia harus utuh. Kalau cuma separuh itu enggak, bukan syair namanya. Makanya kalau kalian lihat pola syair Arab tradisional pasti itu. Dia ada chapter awal, ada chapter sani itu. Jadi digandeng tuh. Eh, Baris yang sebelahnya, sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Biasanya gitu. Itu namanya shutter. Shutter awal, shutter sani. Ini contohnya seperti ini. Saya kasih contoh eh, struktur ya. Arab ya. Dan saya coba kasih contoh. Ada nggak ya? Nah, misalnya gini. Nih. Nah, ini ya. Ini tapi yang ke bawah ya maksudnya. Sebenarnya kan kalau di ini kan ke atas ya. Nah, nah ini namanya ini nih, puisi. Nah, ini namanya eh, shutter awal yang satu. Ini sini shutter shannya. Nah, ini yang namanya kofiah. Rima itu ini. Ba. Di sini ba lagi. Di sini ba lagi. Di sini ba lagi. Di sini ba lagi. Ini walaupun wow, tapi tetap dibacanya ba. Bu kan gitu ya. Nah, maka ini masuk dalam kategori kofiah ba. Rimanya rima ba. Kalau dalam syair Arab. أين الضجيج العذب والشرب أين التدارس الشرب اللعب أين الطفولة في توكلها أين الدمى في الأرض والكتب nah gitulah pokoknya bahasanya nah elegi seorang ayah ini keratapan nah jadi nah ini yang namanya irama dari musik itu ya ini irama musik itu jadi kalau kamu belajar ada namanya dalam syair Arab itu ada namanya ilmu arud wal qawafi itu bicara tentang musikalitas musik Arab. Jadi kamu bisa ngitung nih. Nih, misalkan gini. Labud damin ardin talum syatatuna. Kamu hitung nanti labudanya itu nih tanda garis bulat itu lamnya itu hurufnya hidup berarti di garis tandanya. Alif itu dianggap huruf mati, kasih nol. Buddha tuh banyak eh, hidup, dalnya itu mati lagi. Dal yang satunya itu hidup. Nah, berarti kan hidup, mati, hidup, mati, hidup. Nah, nanti setelah kita, ini namanya takte. Jadi dipotong tuh. Akhirnya itu kata-katanya itu ditakte, di apa ya, dipreteli lah gitu ya. Nah, nanti kita hitung tuh. Oh ini, nah dari sini nanti kita ketemu polanya. Ini namanya pola mutafailun, mutafailun, mutafailun. Nah, ini model bahar bahar kamil namanya. Nanti ada macam-macam tuh bahar-baharnya, pola-polanya ini. Ini sama dengan taf'ilah tuh. Taf'ilah tuh ini polanya nih. Mutafailun, 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 mutafailun gitu ya. Sama kalau kalian belajar sorok itu ada wazannya tuh, polanya ya, taf'ilahnya. Fa'ala, yaf'ulu, fi'lan itu kan eh, misalkan sulasi mujarab misalkan. Dalam sulasi mazid seperti apa? Nah, dalam menghitung pola irama puisi Arab juga ada namanya takmilah. Nah, ini salah satu contohnya. Nanti kita akan ketemu nanti di sininya lah ya. Oke, tapi nanti dulu. Kita ini kan dulu aja yang tadi. Nah, itu namanya musikalitas, irama ya.
Terus, nah ini namanya wazan. Itu tadi namanya wazan tuh. Polanya tadi itu wazan. Jadi pola irama dan musikalitas bunyi yang berulang-ulang dengan pergantian yang teratur dan variasi-variasi yang dapat menimbulkan suatu gerakan yang hidup. Ada polanya, ada yang mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun. Ada nanti mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Nah, itu pola-polanya itu. Itu namanya wazan kalau dalam syair Arab. Terus ini ada lagi irama itu ada dibedakan menjadi dua. Jadi ada yang metrum. Metrum itu adalah irama tetap yang berdasarkan pada pola tertentu dengan jumlah suku kata dan tekanan bunyi yang sudah ditetapkan. Nah, tadi ya polanya itu metrum. Dan misalkan eh, ada irama yang sudah ada polanya tuh, kayak wazan itu sudah ada polanya tuh. Terus kalau ritme itu irama yang disebutkan adanya pertentangan atau pergantian bunyi secara teratur, bukan dari jumlah kata yang tetap karena mengikuti irama imajinasi penyair. Nah, ini juga kadang irama itu kalau dalam kalau dalam syair Arab nanti untuk menyesuaikan bunyi itu dengan lagu pola lagunya itu, maka kadang ada ilatnya juga ya, sama belajar nahwu lah, ada ilatnya gitu ya. Ada cacatnya misalkan syair itu. Kemudian kalau kalian belajar nahwu misalkan ada namanya darurat syair kan? Pernah nggak dengar belajar nahwu? Sudah sampai belum kajian itu? Darurat syair itu kan bisa mempengaruhi i'rab kadang ya, darurat syair. Nah, itu harusnya dibaca bi tapi dibaca bu misalkan. Nah, itu kan karena mengikuti irama syair dan itu dalam nahwu juga terpengaruh jadi. Jadi namanya darurat syair kalau belajar nahwu itu ada. Nah, terus ada kofiyah. Kofiyah itu tadi rima ya. Tadi yang sudah saya tunjukkan tadi karena di belakang akhirnya itu suku katanya itu ba, maka itu namanya kafiyah ba. Nah, ini ya, bunyi suku kata yang terdapat di akhir bait puisi. Meskipun atau bunyi terakhir dalam bait yang terdiri dari dua konsonan dan vokal. Nah, tadi ya, kalau misalkan ba saja huruf belakangnya itu tetap ba, kofiyah ba namanya. Tapi kalau tadi misalkan gini tadi, nah tadi ya, nih, eh, tadi kan dua suku kata, vokal dan konsonan. Nah, tetap itu dibacanya ba juga. Nih, tadi ya, ini ya. Meskipun hurufnya kan ada huruf vokal dan huruf konsonan ya. Nih, misalkan golibu. Nah, gitu ya. Iza golabu. Misalkan gini tadi nih ya. Ini kan tetap hurufnya satu, suku katanya ba. Tetapi karena ini kan ada dua suku kata nih. Ada ba dan waw. Vokal, ba kan huruf konsonannya, waw itu huruf vokalnya. Nah, tapi kan bunyinya tetap ba. Bukan bunyi bubu. Bukan nggak mau. Wawnya kan nggak berbunyi di sini. Nah, tetap berarti masuk dikategorikan kofiyah ba berarti. Rimanya itu rima ba namanya. Kalau dalam istilah Arab itu ba'iyat. Ba'iyat itu berarti puisi-puisi yang rimanya huruf ba. Nah, kayak gini ya, rukibu atau yajibu dan segala macamnya. Nah, ini namanya kofiyah ba. Oke, itu namanya kofiyah ya. Kofiyah, rima. Eh, nah ini. Nah, misalkan gini, kofiyah disebut juga rawi nama lain, nama lain kofiyah itu rawi. Jadi huruf yang akhir yang terbaca dalam puisi dan menjadi sandaran kasidah dalam puisi Arab. Seperti lamnya dan sinnya. Karena huruf akhirnya berupa lam dan sin. Makanya lamiyat itu artinya syair-syair yang rimanya lam. Kalau siniyat itu syair-syair yang rima akhir itu sin. Nah itu hebatnya puisi Arab. Lagi puisi-puisi klasik itu yang kofiahnya sama semua belakang itu. Nah nanti beda dengan sajak ya. Kalau di Balawu kan ada sajak tuh juga ya.
Quran itu kan bukan syair, tapi berbentuk prosa. Tapi kan dalam prosa itu ada sajak, gitu. Pola akhirnya itu sama, gitu. Ada ada ini kayak rima akhirnya gitu. Nah, oke, itu coffee ya. Terus ada namanya uslub. Uslub itu gaya bahasa. Gaya bahasa itu misalkan penggunaan diksi, retorika, kiasan yang tepat sehingga puisi terkesan puitis. Misalkan pengulangan. Nah, itu saya tadi ada sempat diskusi dengan Ustaz Syafri tentang tikror misalkan. Mengapa dalam Quran itu banyak sekali pengulangan? Misalkan dalam surah Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu diulang, itu kan uslub namanya gaya bahasa tuh. Nah, itu bukan cuma diulang, tapi ada konteks wacananya. Oh, misalkan eh, untuk yang ayat pertama kita eh, apa Fabi ayyi ala'i rabbik apakah kamu dustakan gitu misalnya. Nah, itu yang kita bersyukur itu dalam konteksnya apa? Lihat ayat yang pertama. Terus yang Fabi ayyi ala yang kedua konteksnya apa? Oh ini gitu. Nah, jadi ada di tingkatan maknanya di situ. Nah, dalam puisi Arab banyak sekali yang seperti itu. Penggunaan tasbih, misalkan nih, simile. eh, Kemarin tuh kayak semester kemarin, walailun kamaujil bahri. Misal. Malam itu seperti apa? Ombak lautan gitu. Nah, itu kan simile. Jadi membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu penggunaan-penggunaan diksi gitu. Retorika itu balaghah ya kalau dalam kita ya. Atau kiasan-kiasan yang tepat seperti tasbih, majas, dan lain-lain. Terus ada atifah. Atifah itu ada emosi. Jadi puisi juga harus punya emosinya. Jadi ini adalah emosi yang diekspresikan oleh si penyair, si syair gitu. Tidak akan memiliki pengaruhnya terhadap pembaca jika penyair tidak memiliki kekuatan insting atau imajinasi yang alaminya. Al-quwah, al-hayawiyah, dan jelajah emosi yang apa yang kuat gitu, yang bervariasi dan tidak monoton, serta jujur yang alami al-asidq wa tabi'iyah dalam membangun nilai imajinasi yang dapat mempengaruhi pembaca. Kalian kalau baca puisi, kalau penggunaan diksi, terus gaya bahasa yang digunakan si penyair itu, terus imajinasi yang dimainkannya, itu kan kadang bisa masuk ke dalam hati gitu kan ya. Misalkan baca puisinya siapa gitu ya, ngena lah kalau bahasa anak kita sekarang tuh ngena kan, ngena gitu, ngena banget gitu kan ya. Nah, itu ada emosi yang diekspresikan sama penyair itu lewat puisi-puisi, karena itu yang harus dia sampaikan ke pembaca. Kalau datar saja bahasa imajinasinya, maka itu kan tidak berkesan bagi pembaca. Sastra itu ya berkesan bagi yang membacanya. Kalau tidak berkesan ya sama halnya dengan teks biasa gitu kan ya. Nah, jadi itu namanya atifah, emosi gitu. Nah, jadi harus ada emosi yang sampai ke pembaca itu seperti apa, yang diekspresikan sama si eh, penyair. Jadi puisi yang bisa bikin kita sedih gitu ya, kadang kita dengar si penyair membaca gitu ya. Nah, itu kan kekuatan imajinasi si eh, apa nih penyair jelajah emosinya yang bermacam-macam gitu. Nah, itu maksudnya. Terus gagasan yang terakhir ada gagasan al-fikrah namanya atau makna. Ini berarti tentang pesan yang terkandung dalam sebuah karya puisi itu. Ini juga menentukan apakah puisi itu orisinil atau tidak gitu ya. Nah, jadi melihat pesan yang digunakan sama si penyair. Terus melihat kedalaman makna, kreativitas si penyair, atau berdasarkan realitas alamiah yang pengaruhinya. Jadi eh, ini yang namanya fikroh, gagasan. Jadi ada pesan yang disampaikan sama penyair lewat syairnya itu. Makanya nanti kan kalau kemarin kan kita udah belajar di tarikh adab itu ada namanya agrod, agrodul apa, agrodul syair.
Jadi agrobis syair itu tujuan syairnya dibuat untuk apa? Untuk menghinakah, untuk memujikah, untuk cinta, untuk dan yang lain-lain. Itu agrot namanya. Itu namanya idenya itu di situ. Ide atau pesan yang terkandung dalam sebuah karya syair itu. Kemudian ada bentuknya. Nah, ini syair itu kalau dilihat dari bentuknya ada tiga. Ada namanya al-syairul multazam. Puisi yang masih berpegang teguh pada kaidah wazan, irama, dan kafiyah. Ini model puisi-puisi tradisional misalnya. Puisi-puisi jahiliyah tuh modelnya kayak gini. Puisi jahiliyah, puisi pada masa Sabrul Islam, Umayyah masih pakai pola-pola gini. Yang tadi ya, yang ada kofiyah, ada wazan gitu-gitu tuh. Meskipun sekarang juga masih banyak, cuma sekarang sudah berkembang puisi-puisi bebas tuh. Nanti yang ketiga. Nah, kalau ini nomor dua itu Asy'arul Mursal ini puisinya yang terikat dengan kafilah, satuan irama, bahkan juga wazan, tetapi tidak memiliki kofiyah. Kalau ini masih konsisten menggunakan kofiyah. Kofiyahnya misalkan satu kumpulan syair, kofiyahnya bak semuanya. Nah, kalau ini tetap ada pola iramanya, ada misalkan baharnya itu dia, bahar kamil, bahar rajahnya, tetapi tidak memiliki kofiyah. Jadi kofiyah ada, tapi tidak konsisten. Misalkan ada yang pakai kofiyahnya ba, ada yang pakai kofiyahnya jam, dan lain-lain. Nah, itu syair mursal. Terus yang ketiga, syairul mansur atau syairul hur. Jadi puisi yang membebaskan diri dari kaidah wazan, kofiyah, dan takmilah. Jadi dia nggak punya ini, nggak punya apa wazan dan kofiyah. Tafilahnya juga nggak ada. Dia nggak pakai pola irama seperti puisi tradisional, puisi klasik. Dia nggak pakai kofiyah. Bentuknya pun juga nggak, ya seperti halnya puisi bebas. Puisi-puisi era modern lah sekarang ya. Nah, meski demikian, puisi bebas masih dalam konsep irama khusus yang merupakan bagian dari ekspresi imajinasi penyair yang bersifat subjektif. Meskipun pola pola puisi modern itu ada pola tersendiri. Puisi-puisi seperti karya-karyanya Nizar, misalkan ya, Nizar Qabbani, Mahmud Darwish, yang era-era sekarang itu model-modelnya puisi bebas, namanya Syi'rul Hur. Nanti saya kasih contohnya kalau ada itu. Nah, kita sampai bahas syair dulu ya. Nanti mungkin minggu depan kita bahas ke yang prosa. Terus, nah itu tadi dari segi bentuk ya. Nah, dari segi kontennya, isinya, seperti halnya puisi-puisi di Indonesia dan Barat, itu juga dibagi ke dalam tiga bagian. Namanya, ada asy'arul ghina'i namanya. Ini puisi lirik. Nah, puisi ini bersifat subjektif atau zati yang berisi perasaan, pikiran, sikap penyair. Nah, kalau kita rujuk sepanjang sejarah sastra Arab, jenis puisi ini yang paling banyak dikenal dan melimpah di khazanah sastra Arab. Jadi puisi-puisi model lirik ini yang paling banyak dalam khazanah sastra Arab. Makanya tadi ya, nah, yang tadi yang model lirik itu yang paling banyak dalam model puisi ini. Nah, misalkan ada namanya puisi Risa. Risa itu artinya elegi, meratap. Kalau orang Arab dulu kan meratapi orang yang sudah pergi, meratapi keluarga yang meninggal dan segala macam. Itu model-model seperti ini. Itu elegi namanya, risa. Terus ada puisi madah, pujian. Pujiannya bisa kepada Tuhan, model himne gitu ya. Terus tentang pahlawanan, ode, atau ghazal. Ghazal itu puisi cinta. Nah, itu bagian dari puisi madah juga. Jadi kalau ghazal itu kan maksudnya syairul ghazal terkenal banget. Syairul ghazal itu ya syair cinta. Jadi yang dicinta itu biasanya modelnya ini apa? Pujian-pujian terhadap kekasihnya. Itu syair ghazal. Dalam era puisi klasik ini sangat berkembang tema-tema ghazal, tema cinta itu ya. Khususnya Imrul Qais yang memuji eh, kekasihnya misalkan itu ya. Ada banyak sekali puisi-puisi jahiliyah yang memuji tentang kekasihnya itu model masuk kategori syair ghazal, cinta. Terus ada satir.
Satir itu ya hijab, jadi mengolok-olok, menghina, mengkritik. Nah, itu juga tema-tema yang berkembang di model puisi ini, puisi lirik itu. Syairul Ghina'i namanya. Gina buat nyanyi kan? Nah, Gina. Kemudian ada namanya Syairul Qisasi. Qisasi itu epic, kisah modelnya gitu ya. Kalau tadi bersifat subjektif, kalau ini lebih bersifat maudhu'i namanya, objektif. Jadi biasanya puisinya itu bentuk panjang hingga beribu-ribu bait gitu. Nah, jenis puisi ini terbagi ke dalam tiga bagian. Ada namanya epos atau malhamah kalau bahasa Arabnya. Cerita panjang seperti Iliad dan Odyssey dalam tradisi Yunani. Iliad dan Odyssey ini kayak sejarah. Ya, inilah puisi puisi epik tentang sejarah Yunani. Apa ada judul novel dulu tuh Baltasar Odyssey. Ini model Odyssey. Baltasar Odyssey itu karangan Amin Makhlouf namanya, seorang novelis asal Lebanon apa ya, Beirut apa apa gitu, saya lupa. Nah itu Odyssey. Ini tentang sejarah. Kalau kalian pernah tahu tentang sejarah Yunani, kuda Troya itu jadi Iliad dan Odyssey. Kemudian ada fabel, ini cerita tentang kehidupan binatang, tapi dalam bentuk syair ya, puisi. Cuman di sastra Arab nanti itu ada fabel juga, seperti judulnya Kalilah Wadimlah, itu fabel tapi bentuknya prosa. Terus ada balada atau asy'abi, itu cerita rakyat yang mengharumkan. Biasanya model-modelnya nih syairnya panjang gitu ya. Terus jenis puisi ini dalam sastra Arab itu kurang dikenal karena ya itu tadi, karena yang melimpah khazanah di sastra Arab itu modelnya syair lirik itu ya. Kalau ini nggak dikenal banyak. Yang hampir mirip adalah model puisi soalik. Nah, soalik itu yang kemarin saya bahas waktu waktu tesis ini, puisi-puisi mereka ini. Soalik itu ya kaum kaum gembel, tapi perampok, kaum kaum gembel yang merampok gitu, begal, model-model orang-orang begal. Nah, itu model puisinya itu puisi yang epik seperti ini. Kemudian puisi Huzail, namanya Huzail itu nama sebuah kabilah pada masa jahiliyah, dikenal juga dengan keindahan bahasanya ya, Huzail itu suku-suku Huzail. Kemudian ada lagi Ammar bin Rabi'ah, ini juga pada era jahiliyah. Nah, jadi puisi epik tuh seperti itu. Jadi sebuah kisah panjang tapi dalam bentuk bait. Nah, yang terakhir ada tamsil namanya, asy'ru tamsil, puisi dramatik. Nah, kalau puisi dramatik ini dibuat untuk kepentingan drama, tapi panjangnya juga nggak panjang banget, tidak sepanjang puisi epik dan hanya terbatas lah. Jadi kalau puisi epik tadi panjang, kalau ini juga terbatas aja, ya, juga nggak panjang-panjang banget. Nah, dalam sastra Arab misalkan kita kenal namanya puisi Ahmad Syauqi. Ahmad Syauqi ini seorang penyair Mesir, dikenal dengan gelarnya Amirus Syu'ara, rajanya penyair, maksud gitu. Dia punya judul puisinya tentang Masra Cleopatra. Masra Cleopatra ini kalau nggak salah diartikan itu kematiannya Cleopatra. Nah, ini saya kayaknya punya dah kalau dulu itu. Nah, itu nih. Nah, Masra Cleopatra. Kemudian puisi Antarah, kemarin kita udah belajar di itu tarikh adab antara Ibnu Shaddad yang orang negro, orang hitam, apa yang diusir sama bapaknya itu, kemudian akhirnya dia karena apa kabilahnya dirampas sama kabilah lain, kemudian dia disuruh bapaknya untuk mengambil kembali hartanya, akhirnya dia merdeka. Karena ini Antara namanya, Antara Ibn Shaddad. Kemudian ada lagi Majnun Laila, nah ini kenal juga kan, sering dijadikan ini kan drama-drama kalau di ini Majnun Laila, Laila Majnun atau Majnun Laila itu. Nah, itu sering juga dijadikan
Kois namanya, Majnun itu namanya Kois, laki-laki yang tergila-gila sama si Laila. Kois bin Mulawah kalau dalam bahasa Arabnya, sastra Arabnya. Nah, ini beberapa contoh syair tamsili dalam sastra Arab ya. Jadi syairnya itu dibuat untuk kepentingan drama, pementasan gitu lah ya. Ada banyak sekali lah. Eh, ini hanya beberapa contoh saja tentang perkembangan genre syair di em, sastra Arab. Nanti saya akan jelaskan lagi terkait ini baru pengenalan awal tentang syair, prosa, dan dramanya ya. Nanti baru kita masuk ke model mengkritiknya seperti apa, menilainya seperti apa. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan tentang syair? Nanti ini saya share deh ya. Kamu silakan dibaca. Ini prosa Arab, ada jenis-jenisnya. Ini ada novel, novel cerpen Arab. Novel itu riwayah ya kalau bahasa Arabnya. Terus novelnya ada model nih, novel-novel percintaan, misalkan model novelnya Laila Majnun kayak karya Syekh Nizami, kalian Majdulin, Majdulin ini Magdalena, karangannya Mustafa Lutfi Waluti. Dan ini yang terinspirasi dari kalian pernah dengar Buya Hamka ya? Nama Buya Hamka yang ngarang judul novel eh, Tenggelamnya Kapal Thunder Beach itu juga ngambilnya dari sini katanya. Malah ada yang menuduh bahwa novel itu disadur dari sini karyanya Magdalena ini, Majdulin. Nah, terus Zukak Midak, ini Warung Midak karyanya Najib Mahfuz dan lain-lain. Nah, nanti saya oh, nanti saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya kalau tentang ini. Jadi silakan dulu bisa dibaca begitu dulu lah ya tentang ininya. Oke, seperti itu gambaran tentang syair. Anwa'u syairi ma huwa syairu wa anwa'uhu gitu ya. Min apa? Min haitsul bina wal muhtawa dari stuk bentuknya dan apa kontennya, isinya. Jadi tadi kalau dari segi bentuk ada tiga, syair multazam, mursal, sama syair hur yang mengikuti pola klasik, tetap mengikuti pola klasik, cuman tidak mengikuti rimanya, nggak ada rima, ada yang syair bebas tadi yang syair hur. Nah dari segi konten tadi ada yang puisi lirik ya, lyrical, ada yang kisosi, yang epic, ada yang dramatik ya. Itu tiga model bentuk dan isi puisi puisi secara umum dan puisi Arab secara lebih khususnya. Itulah gambaran ini. Oke, ada pertanyaan nggak terkait ini syair? Saya kasih contoh ya, ada nggak ya contoh? Hmm, kalau dulu kayaknya di ini dah, saya nggak bawa contohnya di sini ya. Udah di laptop satu. Contoh beberapa contoh novel Arab ya yang bisa dipakai. Kalau kalian nanti misalkan punya niatan nanti mau menganalisis sastra Arab, kalau ketika tugas akhir, nah itu bisa ya pakai mau literatur syair kah atau apa novel, cerpen dan lain-lainnya bisa. Paham gak nih? Nah, paham? Insya Allah, Ustaz. Anjeli, paham Anjeli? Ya, Ustaz, insya Allah benar. Paham ya? Haidar, paham Haidar? Yang itu Ustaz. Hmm? Nah, ini contoh ya, ini contoh novel nanti ya. Tapi novel belum saya bahas. Ya. Ini judulnya Majdulin. Gambarnya nih juga. Ini.
Ya banyak ya kalau mau nanti ya novel-novel Arab tuh dan isinya juga beragam lah. Ini judulnya Magdalena, tapi ada versi yang lain sih. Magdalena, Majdulin itu artinya Magdalena. Nah ini sejarah novel ini. Katanya sih dalam sejarahnya novel ini juga menyadur dari novel Prancis. Nah, terus di Indonesia sempat ada polemik dulu pada era tahun berapa gitu dalam sejarah Indonesia bahwa Buya Hamka kan Buya Hamka tahu ya tokoh Muhammadiyah itu yang filmnya di mana-mana kemarin itu. Nah, itu kan sempat buat novel judulnya eh, Tenggelamnya Kapal Van der Weyden. Nah, ada yang menuduh Buya Hamka itu mengambil dari sini ceritanya itu. Majdulin, Magdalena. Nah, siapa, siapa nama tokohnya kalau Pandawi itu? Has apa? Siapa ya? Tokoh utamanya tuh. Saya, siapa? Ada yang pernah nonton nggak? Hasanuddin siapa? Bukan, siapa namanya? Nah, eh, ya seperti itulah. Nah, ini model-modelnya novel-novel percintaan lah, seperti itulah ya. Kalau ini kan eh, Magdalena nama itu. Nah, jadi banyaklah novel-novel yang bisa di ini ya. Nah, terus kalau syair hur itu seperti ini, model syair bebas tuh ya. Syairul hur itu, misalkan gini, contohnya ya, kalau syair, nah ini, nah ini saya ini kan saja ya, contohnya saja. Pokoknya syair-syairnya penyair-penyair modern. Nah, ini ya contoh seperti ini ya, ini saya ini kan. Ya. Nah, ini judul eksposisinya Nizar kalau nggak salah. Jadi seperti ini ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, ini jenis puisi modern karena tidak mengikuti pola, pola apa, pola iramanya tidak ada. Terus pola kafiahnya, rimanya juga tidak teratur, ya kan ya? Ujungnya tak, tak, ini tak ini balik lagi ke ya, misal ke ro, misalkan ini kan bacanya yang dihitung itu kan berarti huruf konsonan, yang ini ro-nya dan ya-nya vokalnya misalnya gitu. Nah, berarti kan Sofiah ro gitu. Nah, jadi ini nggak ngikutin pola itu nih. Nah, maka disebut dengan puisi bebas. Puisi yang tidak terikat dengan pola irama dan juga rima. Berbeda halnya tadi dengan model yang puisi yang tadi saya pertama tunjukkan. Nah, itu yang terikat dengan eh, itu model syair multazam namanya. Jadi atau multazim gitu ya. Nah, itu yang eh, terikat dengan pola, terikat dengan irama, terikat juga dengan rimanya, kofiahnya. Nah, ini model yang puisi yang tidak terikat dengan irama dan rima. Jadi, nah sekarang yang berkembang itu banyak puisi-puisi yang seperti ini. Kalau dulu itu, karena puisi bebas ya lebih. Karena kalau pakai pola itu apa butuh butuh ya kepiawaian gitu ya bikinnya itu ya. Kalau seperti ini kan ini tidak tidak inilah kan makanya kemarin belajar di sejarah sastra tarikh adab kan ada ya aliran-aliran yang memulai puisi bebas dalam sastra Arab misalkan aliran Apollo gitu ya yang model seperti tokoh-tokoh kayak aliran Mahjar kemarin eh, Gibran apa Khalil Gibran Gibran Khalil Gibran Gibran gitu ya. Nah,
Jadi seperti itulah ya beberapa contoh tentang jenis puisi Arab. Nah, ini bisa nih, ini sudah ada terjemahannya. Kalau yang ini dalam bahasa Indonesia sudah ada, tinggal dicari saja. Nizar Kobani ya. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Atau mau dilanjut? Aduh, sore ya. Hah? Marsha? Oke, ini ya, keluar ya. Nah, Ustadz. Kebetulan nih di sini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Soalnya nanti minggu depan kita tetap masuk lagi ya satu kali. Nanti minggu depan baru kita mulai ini ya, Haji Oh, ya. Ustadz, mau nanya Ustadz, Ya, berarti kita gimana? materinya masuk ke materi yang ketiga ya Ustadz, minggu depan. Iya, minggu depan tetap dari saya dulu dah. Oh, berarti Tetap saya mau habiskan dari dulu Ustadz yang masih materi yang tadi. pendekatan terhadap sastra Arab ya Ustadz? Ya, sama pendekatan nanti saya juga coba jelaskan itu langsung dua materi minggu depan. Nah, nanti Baik minggu depan Ustadz. kita jeda dulu, baru
mulai. Nanti kita di pertemuan keempat lah, nggak diskusinya ya. Eh, iya, depan tetap dari saya dulu dua materi sebelum masuk ke pembahasan tentang eh, strukturalisme kalau nggak salah ya, analisis strukturalisme ya. Oke kalau gitu, ya cukup ya Ji ya. Ini apa jelek banget sinyalnya di sini. Pakai kuota juga jelek, pakai wifi-nya juga jelek. Oke kalau gitu, oke cukup ya Ji ya. Ya Ustaz. Oke kalau gitu ya syukran. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.